Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzubillahi wabarakatuh. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli amma ba'd. Yang saya muliakan tuan-puan akak sekalian yang hadir dalam majlis ilmu ini, kita harapkan semoga Allah memberi kelimpahan karunia-Nya dan rahmat kepada kita semua di majlis yang penuh berkah ini. Kita sambung lagi yaitu pengajian hadis kita, yaitu hadis tentang iman. Hadis nomor 11. Bismillahirrahmanirrahim. An Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inni la'alamu kalimatan la yaquluha rajulun yahduruhul mautu illa wajada ruhuhu laha ruhan hatta takhruja min jasadihi wa kanat lahu nurun yaumal qiyamah rawahu Abu Ya'la. Nah, yang maknanya jadi Sayyidina Talhah bin Ubaidillah, ini sahabat Rasulullah radhiyallahu an, meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya saya mengetahui satu kalimat, satu ucapan atau kalimat yang jika diucapkan oleh seseorang yang hampir meninggal dunia, maka dengan keberkatan kalimat itu rohnya akan mendapatkan kerehatan semasa keluar dari badan, dan kalimat itu, kalimat la ilaha illallah ini akan menjadi nur untuknya pada hari kiamat. Kalimat itu apa? Yaitu kalimat la ilaha illallah, riwayat Abu Ya'la. Jadi Sayyidina Talhah ni beliau mengetahui, diberitahu oleh Rasulullah bahwa sesiapa yang sebelum meninggal, dajjal dekat dah nak meninggal, mau mati, mau meninggal, maka dia mengucapkan la ilaha illallah, maka rohnya keluar dengan selesa, dan ada kerehatan. Maknanya tak tergesa-gesa, lepas tu dia relax lah istilahnya, rohnya pun selesa, dan kalimat la ilaha illallah ini maka akan menjadi nur atau cahaya pada hari kiamat nanti. Jadi beruntung atau bersyukurlah orang yang sebelum meninggal boleh mengucapkan la ilaha illallah. Maka kalau ada saudara kita, mak ayah atau anak kita yang mau meninggal, maka Rasulullah bersabda lagi dalam hadis yang lain, yaitu lakinu mautakum bila ilaha illallah. Suruh, kita disuruh mengajarkan orang yang mau mati dengan ucapan la ilaha illallah. Jadi kita bisikan dalam telinga dia, orang-orang yang dah nazak dan mau meninggal, kita bisikan dalam telinganya la ilaha illallah. Dah, kalau dia dah mengucap la ilaha illallah, dah biarkan, dia tak payah bisik lagi. Kecuali kalau dia lepas tu pura-pura lagi. Biasanya orang kalau nak mati, nak meninggal, dia mengucap macam-macam lah cerita lah. Kita bisik lagi la ilaha illallah. Kalau dia ikut la ilaha illallah, lepas tu kalau dia diam, kita diam, tak payah ucap lagi. Tapi kalau dia lepas tu pura-pura lagi, cakap lah apa, anak saya yang kat sana ini warisan dia, cakap-cakap lagi, kita ajar lagi sampai last terakhir yang dia ucapkan hanya la ilaha illallah. Faham? Misalnya kalau kita diajarkan la ilaha illallah, dia ikut, lepas tu dia diam, kita diam, kita biarkan saja. Satu kali saja janji dia dah ikut, kita diamkan saja. Faham ya? Oke, wallahu a'lam bishawab, au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke, ada apa soalan tuan-puan agak? Ada. Oke, sudah? Waktu solat tiba-tiba jatuh, batal tak solat saya? Ketika seseorang tengah solat masih sembahyang, tiba-tiba ada orang langgar ke, atau maaf cakap kalau perempuan mukenanya
dipijak kawan. Contoh tengah sembahyang, lepas itu nak rukuk aja dipijak. Apa dia mau kena dia? Lepas itu dia terjatuh pula. Batalkah? Tidak sholat kita. Jadi yang membatalkan sholat ini adalah bergeraknya anggota badan 3 kali berturut-turut. Oke ya, 3 kali berturut-turut. Makanya kalau kita jatuh terus berdiri, maka tak batal sholatnya. Paham? Atau anggota badan bergerak tanpa sengaja tapi banyak kali. Nah, contoh maaf cakap ini, perempuan atau laki-laki pun boleh setelah mandi, lepas air sembahyang, air wudhu, lepas itu dia sholat, dia maaf cakap tak pakai bra, tak pakai apa nih? Coli atau bra atau BH, lepas itu selepas dari sujud nih, Allah Akbar dari sujud, tiba-tiba dia goyang-goyang, maaf cakap lah, dia punya nih lah, tetek, atau itu dia goyang-goyang banyak kali. Kalau tak disengaja maka tak batal. Begitu juga laki-laki, maaf cakap tak pakai seluar dalam. Ini contoh karena beritahu juga. Bukan apa, kadang kita tak tahu. Pas kita sujud, atau laki-laki tak guna seluar dalam, maka goyang-goyang banyak kali dimaafkan sebab tak sengaja. Kecuali kalau tangan kita goyang sengaja, maka batal. Kalau apa-apa yang tak sengaja banyak kali dimaafkan. Oke, lepas itu kalau yang bergerak nih bagian dari anggota badan, juz dari anggota badan, contohnya jari, contohnya kalau kita gatal, gatal kat sini, maka kita garuk, jangan macam nih, kalau gerak 1, 2, 3 kita kembali lagi batal. Tapi yang boleh macam mana? Kita taruh sini, kita gerakkan nih, 1 minggu pun tak batal. Satu dia lah. Satu jari, sampai banyak kali 1 jam pun tak batal. Tapi kalau garuk lagi, pas itu garuk lagi sampai berturut-turut 3 kali batal. Oke, paham? Ya. Oke. Kecuali kalau kita jatuh, lepas itu kita terguling-guling, tergolek-golek, muter-muter sampai jatuh ke bawah, maka batal juga. Makanya kalau kita jatuh terus berdiri, kita tak batal, paham? Kita paham ya, tak batal ya. Tapi kalau jatuh lepas itu terguling-guling, muter-muter jauh, maka batal juga sholatnya. Oke, ada lagi soalan? Ada. Waktu solat tiba-tiba tercakap, solat sah tak? Oke, orang masih sembahyang tiba-tiba tak sengaja bercakap atau ngomong-ngomong sendiri, tercakap. Oke, contoh nih. Ini sekarang kakak sembahyang, Allahu Akbar. Dia termenung pula, termenung boyfriend, dia tak sadarlah diri. Lepas itu dia cakap sendiri. Woi, saya tengah masak lah nih ya. Macam mana nih ya? Dia cakap pula sendiri, tak sengaja dia ngomong sendiri, maka batal ke tak batal? Oke, jadi kalau dalam sholat tidak sengaja, tak sengaja bercakap atau ngomong, kalau kurang dari 6 perkataan maka dimaafkan. Yang batal macam mana tak sengaja nih? Saya nak pergi ke pasar dengan mak. Dengan mak dah batal dah. Sampai 6 perkataan maka tak dimaafkan. Oke? Kalau tak sengaja, saya tengah masak. Dah itu cek, saya tengah sholat. Kembali lagi dalam hati, saya tengah sholat dah. Terus baca Fatihah lagi, dimaafkan kalau tak sengaja. Atau kena langgar macam akak tuh, tengah sholat kena langgar. Maka tak sengaja terkejut tak batal. Kalau tak sengaja kurang dari 6 perkataan maka dimaafkan. Paham? Oke, tapi kalau disengaja 1 perkataan pun batal. Oke, contoh nih, ayat tengah apa nih? Tengah sholat, Allahu Akbar. Pas tuh emak pun tanya, ya, bapak mau ikut kenduri nggak? Nak ikut kenduri tak? Ya. Itu pun dah batal. Paham? Cakap ya, itu pun batal. Oke, paham? Jadi saya bahasanya Melayu kadang Indonesia pasalnya yang tengok ini pun bahasa orang Indonesia. Ini paham semua? Ya, Pak. Oke, cukup, ada lagi soalan? Saya rasa ada satu soalan. Oke, silakan.
Okey, sekarang ni misalnya saya solat zuhur lah. Misalnya ya. contoh Ya. saya baca Fatihah tiap-tiap kali rakaat. Ya. Okey, dalam rakaat pertama saya baca lepas saya baca Fatihah, saya baca surah. Okey. Rakaat yang kedua, ketiga, keempat saya tak baca surah. Adakah solat saya itu sah atau tidak? Jadi kita dalam sholat kita baca surah selepas Al-Fatihah hanya Ya. rakaat pertama saja. Ya. Rakaat kedua, ketiga tak baca Tak baca. surah selepas Al-Fatihah. Ya. Oke, jadi kita harus kena tahu mana rukun, mana sunnah. Ya. Ada rukun ni apa? Rukun ni bagian dari sholat tersebut yang apabila tak dikerjakan maka sholatnya tak sah. Ya. Itu rukun. Contoh takbiratul ihram, lepas apa baca Al-Fatihah. Ya. Oke. Dan tahiyat, sholawat. Oke, salam. Oke, lepas itu kalau sunnah itu apa? Sunnah ini perkara yang jika dikerjakan maka dapat pahala. Ya. Jika tak dikerjakan tak membatalkan sholat. Ya. Nah, itu dulu rukun dan sunnah kita harus tahu. Ya. Oke, sekarang kita lihat dulu, kita tengok Al-Fatihah ini dalam sholat ini kira apa? Rukun. Wajib. Wajib dibuat, kalau tak buat tak sah sholatnya. Ya. Oke, maknanya janji yang penting dalam rakaat 1, 2, 3, 4 baca Al-Fatihah. Ya. Walaupun tak baca surat selepas Al-Fatihah maka tetap sah. Nah, jadi hukum surat selepas Al-Fatihah ini hukumnya sunnah. Kalau dibaca dapat pahala. Rakaat 1 dan 2 saja. Ya. Rakaat 1 dan 2 kalau baca surah selepas Al-Fatihah maka sunnah, dapat pahala. Kalau tak baca surah selepas Al-Fatihah tetap sah sholatnya. Paham semua, jelas? Oke, cukup, tak ada lagi soalan? InsyaAllah cukup. Oke, cukup. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.